Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa abdah, wa nasara abdah, وعد جنده هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أمات وأحيا، الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. الحمد لله الذي جعل لنا عيد الأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيئنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى آله وأصحابه عن الصدق والوفاء. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah wa barakalakum yang berbahagia. Dalam suasana gembira merayakan Hari Raya Idul Adha tahun ini 1445 Hijriah, kita semua kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini, melantunkan takbir, tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan dan memuji asma Allah, Allah yang maha agung,
Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan menghayati kalimat takbir dan tahmid ini, di dalam hati kita masing-masing merasakan betapa kecil, kerdil dan lemahnya kita sebagai manusia berhadapan dengan kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita tingkatkan takwa dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa memenuhi perintahnya dan berusaha meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan marilah kita mengikuti ajaran sunnah Rasulnya. Jangan menyepelekan, apalagi meninggalkan. Demikian pula kita campakkan segala arogansi kesombongan, ketakaburan yang disebabkan oleh kekuasaan, jabatan, kedudukan dan harta. Sebab semua itu tak akan abadi, sama kefanaannya seperti alam ini. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah wa barakalakum yang berbahagia. Marilah kita melihat bagaimana umat Islam mengakukannya, berbondong-bondong menuju ke tempat dilaksanakan salat Id, seraya mengingatkan akan suatu hari di mana kelak semua manusia akan dikumpulkan pada hari akhir. Oleh karena itu Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yang artinya hari yang ketika harta dan anak-anak tidak memberi manfaat lagi kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang tenang, bersih dan ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita mengenang peristiwa sejarah melibatkan dua Rasulullah yang dikenang sepanjang zaman dan sepanjang masa. Beliaulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ketika Nabi Ismail alaihi salam menginjak usia remaja, sang ayah yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat perintah langsung dari Allah lewat mimpi bahwa ia harus mengorbankan Ismail putra kesayangannya. Tentu ada konflik batin yang bergejolak pada diri Nabi Ibrahim antara kecintaan kepada anak tercinta dan ketaatan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun cintanya kepada Allah jauh lebih besar di atas cintanya kepada anak, istri, harta benda, dan materi ke dunia lainnya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengutamakan perintah Allah yang diwahyukan lewat mimpi tanpa memperdulikan konsekuensi apa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perintah tersebut. Untuk melaksanakan perintah tersebut, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajak putranya dengan berdialog, bercakap-cakap, berkomunikasi antara sang ayah dengan anak dalam rangka mendidik serta membina ikatan batin, membina kasih sayang, ketaatan dan kepatuhan. Dalam dialognya
percakapan tersebut Allah sudah menyebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur ma tara. Wahai anakku, cahaya mata buah hatiku, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi bahwa saya akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa yang akan menjadi keputusanmu. Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang soleh, patuh dan taat kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya, spontan menjawab, Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah ayahanda akan menyaksikan sendiri bahwa ananda putramu sabar serta tabah menghadapi ujian tersebut. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah wa barakalakum yang berbahagia. Dalam peristiwa yang sangat mengharukan itu, detik-detik yang amat dramatis, bukanlah Nabi Ismail yang ditersembelih oleh kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan seekor kambing besar yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang dituliskan sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 7, wa fadainahu bidhibhin adzim, yang artinya dan kami tebus dia yaitu Ismail dengan suatu sembelihan yang besar. Demikianlah prolog sejarah berkurban. Maka sebagai akhir dari peristiwa penting tersebut, Allah memberi syariat bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya melaksanakan kurban setahun sekali pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Apa yang dilaksanakan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kehidupan sejarah peradaban manusia adalah mengorbankan anaknya secara manusiawi, yang menurut naluri dan pikiran orang biasa bahwa tugas itu adalah sesuatu yang amat sulit diterima. Akan tetapi buat keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, hal itu ada suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Sikap yang seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim, sehingga dianugerahi oleh Allah sebagai Al-Khalil, pemimpin, imam, teladan, yang idola. Kehormatan tersebut tidak mungkin diraih tanpa Nabi Ibrahim didampingi oleh istri tercinta, istri yang salihah, dan anak-anak yang soleh. Karena kita tahu bahwa kesuksesan seorang ayah tak lain adalah jeripayah seorang istri. Hal tersebut sudah dikumandangkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bil kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanu ahdid dzalimin, yang artinya, perhatikanlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Allah berfirman, sungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Lalu Ibrahim berkata, saya mohon ya Allah,
juga buat keturunanku. Allah menjawab, janjiku ini tidak mengenai orang-orang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hewan-hewan yang dibuat korban diantaranya hewan onta, sapi, kerbau dan kambing. Namun di Kabupaten Kudus ini hewan yang digunakan adalah kerbau dan kambing. Kenapa? Kanjeng Sunan Kudus melalui sudah memberi pelajaran kepada kita sebagai generasi yang berpendudukan di Kabupaten Kudus, memberi pelajaran kepada kita agar ketika perbuatan baik jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, apalagi menyakiti. Hal yang demikian inilah yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus, saling menghormati dan berakhlakul karimah. Hablu minallah wa hablu minan nas. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang berbahagia. Hewan yang dibuat berkurban haruslah hewan yang waras, sehat, lemu, bagus, mulus, tidak ada cacat, tidak gila, tidak ada korengan sama sekali, telinganya genap, kaki dan tanduknya genap, ada buntut ekornya. Kenapa? Karena besok sebagai kendaraan tunggangan manusia ketika melewati sirat pada hari kiamat, maka hewan tersebut harus keadaan sempurna. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Addimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Yang artinya, perbagusilah, gemukkanlah, perbesarkanlah tungganganmu, hewan-hewan korbanmu, maka sesungguhnya hewan korbanmu lah kelak menjadi kendaraanmu untuk melintas sirat. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, bagi kaum muslimin yang memiliki kecukupan mampu berkorban, korbanlah. Kalau sudah mampu tetapi tidak mau berkorban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan sebagaimana sabdanya, "Man kana lahu si'atan falam yudhi falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan." Rawahu Al-Baihaqi. Yang artinya, barang siapa yang diberi keluasan rezeki tidak mau berkorban, maka orang tersebut meninggalnya kehendaknya mau menjadi keadaan Yahudi atau menjadi keadaan Nasrani. Naudzubillah summa naudzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sifat kedermawan, suka memberi makan dan berani berkorban. Sifat berkorban Nabi Ibrahim menjadikan sebuah pesan sosial. Berkorban mempunyai makna berbagi kebaikan kepada orang lain dan menganjurkan kita untuk peka terhadap kondisi orang lain. Berkorban menjadikan kita untuk bersedekah, menafkahkan sebagaimana sebagian harta kepada orang lain. Kepekaan sosial, rasa empati, simpati terhadap orang lain sangat perlu dianjurkan.
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jarahu ja'iyun ila jambihi. Rawahu Hakim wa Ibnu Abbas. Yang artinya, tidak dikatakan orang yang beriman jika dirinya kenyang sedangkan tetangganya sebelahnya ada kelaparan. Jamaah salatul adha yang berbahagia, dari keteladanan Nabi Ibrahim, dari kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kecintaan beliau kepada daerah dan negaranya. Ini dibuktikan dengan beberapa doa yang dipanjatkan beliau yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Allah berfirman, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, ya Allah ya Rabbi, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka yang Allah cintai dan Allah sayangi di hari kemudian. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Ayat di atas menunjukkan betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada negerinya dengan mendoakannya. Sebuah pelajaran untuk kita agar selalu mendoakan negeri kita, menjaga keamanan negeri kita. Karena beragama tidak akan bisa lepas dengan negara. Beragama akan nyaman ketika negara aman. Sebaliknya, jika negara perang, maka beragama pun tidak akan menjadi aman, tidak bisa tenang. Maka benar apa kata ulama, hubbul watan minal iman. Mencintai negara merupakan keimanan. Maka dari itu, doakan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia agar selalu aman dan aman, Indonesia Raya aman. Ya Rabbal Alamin. Semoga jamaah Idul Adha di Masjid Nur Anwar ini diberikan rezeki yang banyak hatta halal barokah, mampu berkorban, menjadikan diri dalam keadaan sehat wal afiat, menjadikan keluarganya keluarga yang sejahtera bahagia dan tergolong orang-orang yang beruntung fid dunya hatta al akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati taqdiril hakim. Fataqabbal minna minkum tilatahu was-samiul alim. Wastaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.